Hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di suatu kediaman seseorang, ya daerah Celuk ya. Jadi buat kalian yang request, pasti tahu Niki siapa yang akan Kucita ajak ngobrol-ngobrol hari ini. Suasana hari ini sedikit mendung dan ada rintik-rintik hujan yang turun, tapi tidak menghalangi kita untuk melakukan obrolan pada hari ini. Dan tentunya sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng Pekak Gaul. Oh. Halo, dari Jisar aja ada kena. Para Agung ngasep, lanjutkan ke Pekak Gaul mau. Abis ini? Lanjutkan ke Nguraundo. Nguraundo, ya. Setelah itu nyen mau wawancara itu ya, mau. Tiang. Di mana? Ya. Jadi nanti di gini ya, di channelnya Umas Seni. Umas Seni. Oh iya. Kita akan undang Wong Asep sama Kucita Dewi. Oke, enten Ya. deh. Aduh, bikin deh, Bang. Channelnya apa channel? Umas Seni. Umas Seni channel. Ya. Umas Seni. Umas Seni. Umas Seni Pekak Gaul STI Bali. Ya, jadi Itu- cari Umas Seni aja udah ada. Itu channel yang sudah besar tetapi tidak ada yang nonton. Aduh, iya masih Tidak ada ternyata yang lama nonton, ya. tidak ketemu, ternyata masih gembuh Ya ya. tolong di subscribe. Ya. Ya di subscribe. Iya, wajib subscribe. Siapa aja Raga? Jadi kok saya agak Aduh, kalau kan ketemu ya dia apa Oh, nih? iya, Tiang Oh. agak gini sedikit tentang teman-teman lama tuh agak lupa. Oh Kenten, ya Iya. ampun, ternyata saya dilupakan loh. Ternyata gini ya guys ya, jadi STI Bali ini kan hampir bisa dikatakan lama tidak menari. Ya, Hampir 1,5 tahun. awas ada tidak ketanggung jalan, nggak kadang sekon. Oh, Nah ada lah lah. Ada beberapa kita kan, cuman kan intennya tidak seperti dulu kan, tidak lagi. Iya. Karena situasi dan kondisi kan kita harus maklum dan menyadari. Tapi Tiang sering kok nonton Om Nar itu di Umas Seninya nih, kan Tiang tetap nonton. Iya, memang. Harus saya akan pantau pantau gitu ya, loh, sejauh memberikan- mana peningkatannya kan. Ya belajar untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Tapi semenjak di rumah memang terlihat Om Nar makin iki agak sedikit putih ya. Agak beda Karena lah. saya terlalu banyak mengikuti komunitas. Oke. Salah satunya komunitas rebahan. Oh, kan komunitas tadi kan. Rebahan, Ulas. Pokoknya mulai jam bangun pagi, jam 4, jam 9 beranjak dah. Oh, rebahan. Rebahan, nonton Oh, TV. memang ini Artinya sangat, itu memang cita-cita saya yang dari dulu. Oh, bahwa cita-cita nih Kak. ketika saya menjadi orang kaya, saya akan tidur, nonton TV, rebahan, akhirnya tercapai. Capai. Tapi sebelum kaya. tapi tapi belum kaya, belum. Ternyata bapaknya Niki Banyol. Oke, Om Nar. Ya. Karena banyak yang kepo dengan di balik layar, di belakang layarnya sosok Pekak Gaul. Boleh dong diceritakan bagaimana sih awalnya Om Nar itu tertarik terjun ke dunia seni? Nah, ini perlu diketahui ini ya. Sebelumnya saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang seniman. Terus cita-citanya apa? Pingin kaya. Cuman satu prinsip, saya Pingin pingin kaya, kaya. aduh. Tapi akhirnya ya apa boleh buat. Tapi ya jujur aja ini kan agak cerita mungkin Kucita Dewi masih kan sinawang ya. Ya, Sejarah. karena kan nggak mungkin saya tahu. Ah. Kita aja baru kenal kan baru hampir 5 tahun. 5 tahun kan. Sejarahnya yang pertama dulu kan SMP, dari SD saya sudah punya cita-cita. Yang pertama saya ingin sekolah tamat SMP ke Kokar zaman dulu. Saya ingin sekolah ke Kokar. Tamat Kokar pokoknya saya ingin melanjutkan ke ASTI gitu. Akhirnya dari SD saya sudah catat itu, akhirnya semua apa? Terwujud lah. Tercapai. Ya tercapai. Di tamat SMP 92 saya sudah sekolah di Kokar. Tapi lucu nih Cah. Sebenarnya dulu saya tidak memilih jurusan tari, Oh, lalu? jurusan kerawitan. Oh, menggambar. Saya dites jurusan kerawitan, akhirnya zaman dulu kan pengumuman perankingan. Mungkin kalau besar nilainya kita dapat ranking seberapa namanya gitu. Akhirnya saya pilih kerawitan, masuk ke nomor
ya 10 besar lah. Mungkin nggak tahu bisa mirip gitu. Oh gitu. Bisa nguluk-nguluk gitu maksudnya. Heeh. 10 besar. Akhirnya sampai di rumah, kebetulan kan bapak almarhum juga seorang pengrawit. Ya Kang Ugal lah. Akhirnya saya diginiin, apa kalau pilih jurusnya gitu ya, kerawitan. Udah milih kerawitan kan bisa menggamel, tari ya le berdalam topeng. Kebetulan di rumah kan ada topeng. Akhirnya langsung ya saya besoknya di pendaftaran ulang itu saya ke sekolah pindah jurusan jadi tari. Yang paling tragis, saya sama sekali tidak bisa menari. Oh? Milih jurusan tari karena satu dengan orang tua, berbaktilah, apa yang disuruh orang tua ikuti. Yang kedua, saya berprinsip begini, sekolah seni pasti ragu melajah tariman, menggambalman. Saya pikir seperti itu. Akhirnya milih jurusan tari. Apa yang terjadi? Kan ada dulu namanya penataran P4. Penataran P4. Yang jurusan tari, ayo silakan, yang kerawitan silakan gitu. Akhirnya pada yang jurusan tari, semuanya nari sudah hebat. Saya nggak bisa nari. Akhirnya di depan umum, wow ini nyak aneh tuh. Di depan dengan sekian ratus siswa itu loh, udah yuk bisa ngadok, bisa ngigal sama sekali. Besar kemaluannya. Ya. Saya nggak mau membahas itu. Terus nyak batis saya kata. Disitulah tekadnya gini. Pokoknya suatu saat saya ingin menjadi penari, saya akan lebih pintar dari kamu, saya gitu ngenyak. Tapi dalam hati. Itu tekad saya kata. Akhirnya marah kan, lucu marah. Saya tidak pernah cerita. Entar dulu saya gini dulu saya cut dulu sedikitnya. Saat yang agak sintain munggu munyiin dikit, jadi takut cekan deh. Serius. Serius niki serius. Akhirnya kalau bukan di channelnya Gus Medit ini saya tidak mau ungkap. Oh begitu. Beberapa channel yang cari saya tidak mau. Tidak mau ungkap. Berarti baru di sini. Awal mulanya. Saya bercerita seperti ini. Iya. Hampir kurang lebih 15 channel yang cari saya. Oke. Tidak mau saya tidak mau. Ya ampun, sampai itu benar-benar ya memang bisa dikatakan akhirnya setelah diinjak keluar tekad bahwa saya harus pintar menari. Akhirnya pintar menari. Tidak sih pintar gitu. Akhirnya belajar dengan semangat. Sinten absen masuk. Rajin. Kelas 1 tuh. Saya tegaskan kelas 1. belum cerita sampai kelas 4 ya. Kelas 1 tuh. Ya. Rajin. Rajin. Pang bisa ngigel baris gitu. Akhirnya bisa ngigel baris nari di rumah. Woi. Masyarakat mengagumi. Baru bisa monto. Ternyata dia bisa nari. Akhirnya teruslah muncul keinginan menari. Akhirnya bisa dari jauh. Terus kelas 2 masih standar. Kerajinannya masih standar. Kelas 3 ketemu dengan siapa? Saya sama dengan Gong Asep. Gong Asep? Oh, berarti di SMK itu sudah dengan Gong Asep ketemunya Niki? Itu bencana besar bagi saya. Oh gitu ya? Oh gitu. Oh berarti karena Gong Asep ini ya di kelas 3. Kelas 3 akhirnya. Saya kan gak kelasnya. Akhirnya adik kelas, tapi pergaulan saya ke adik kelas semua. Oh, biar awet muda. Biar adik kelas. Nah, bukan seperti itu. Karena kan kayaknya kita chemistry-nya di matching-nya di situ. Makanya menemukanlah klimaks daripada sekolah itu. Klimaks sekolah itu. Muncullah rasa kemalasan itu. Karena ketemu dengan pergaulan. Muncullah kemalasan. Wah, kalau kita berbicara canduan dengan can melok kan ya. Kalau kita berbicara kemalasan dalam bidang ya sekolah. Siapa nomor 1? Malas ya. Tapi saya lebih rajin lagi sedikit. Dari porsi kelas 12. Akhirnya saya kan sampai kelas 4 dulu. Terusnya mungkin terakhir sampai kelas 4. Sampai kelas 4 akhirnya makanya jujur aja teman-teman kaget dengan sekarang dengan Tiang. Wih, masa sih udah di penari ya gitu.
Oh berarti saat itu waktu masih SMK tuh bisa dikatakan Om Nar tuh sing kanggo ya di tari ya kanggo. Kanggo, cuman dia aja tidak menganggukan dia. Oh gitu. Mungkin karena pergaulan mungkin. Oh, tapi Jujur lulus aja, ya kan? Kalau pagelaran tetap dapat pilihan gitu kan. Tetap. Kita kan dulu lulusnya pakai Vespa sekolah, gitu artinya ya zaman itu imun kita sudah naik karena sering minum arak sama kopi. Oke. Zaman itu sudah minum arak sama kopi tanpa gula. Tanpa gula. Anak mabruk dulu. Kalau tidak ada arak, dua boleh. Dua juga sering. Oh gitu Saya ya. punya langganan dua juga di Alblagio. Akhirnya itu kan jeleknya. Akhirnya apa yang saya dapatkan pelajaran dari semua itu, akhirnya pengalaman lah. Dan akhirnya Om Nar melanjutkan ke isi karena pengalaman malas sekolah itu tidak baik. Tapi saya terus megang prinsip bahwa saya harus tamat gitu. Tapi harus tamat. Harus tamat. Ya. Akhirnya tamat. Saya berhenti dulu 2 tahun. Nggak kuliah. Oh, tamat itu berhenti. Berhenti 2 tahun. Karena saya pingin kuliah ke Jogja. Isi Jogja. Cita-citanya harus kuliah di Jogja. Tapi orang tua tidak mengizinkan karena takut mungkin ke Jawa nanti kan di mana. Akhirnya memutuskanlah mau bekerja, istirahat 2 tahun. Itu kerja sama 2 tahun Om Nar? Belum lebih parah ngelalangnya. 2 tahun itu ngelalang. Lebih parah. Masih mencari jati diri lah ya. Dibilang jati diri ya enggak, happy aja pokoknya, nikmati hidup gitu aja. Masih mikir apa ya? Makanya mungkin teman-teman sing nawang, saya dari dulu dari kecil sama Gusnya aku ngasep tuh mulai minum kan lebih dan. Tapi bisa dikatakan sama rentan waktu 2 tahun itu apa tidak ada berkesenian? Wah berkesenian. Tetap Tetap kita ngigal. hari nopeng itu udah mulai nopeng. Oh berarti udah mulai nopeng. Cuman kan ya. kita minjem kostum minjem, topeng minjem. Dari Koka sudah nari. Iya seperti yang dibilang ngasep kan. Udah sering dah nari. Artinya berkeseniannya jalan ngajain, ngurukin, ngajain jangler dini, semua. Cuman jeleknya setiap ngajin tuh pasti misi keto deh. Minum. Itu ya gini godaannya. Nah, terus akhirnya memutuskan untuk angkatnya nggak masuk, nih padahal 2 tahun jeda nih. 2 tahun. Akhirnya saya berpikir, makanya ada orang lain tidak akan bisa menyadarkan orang lain, yang bisa menyadarkan hanya diri sendiri. Oh sadar nih. Iya, orang lain itu hanya bisa mengarahkan. Oh gitu, berarti nih sadar. Akhirnya saya berpikir kok begini terus ya modalnya akhirnya ya kalau memang terjun di dunia seni ya harus total gitu dalam arti saya harus masuk nih kuliah isi akhirnya saya melanjutkan dan saya berpikir umur bawayah kayaknya ada ajak anak kuliah akhirnya ketemulah dengan teman sekelas dulu ada 2 orang itulah memacu lagi semangat untuk belajar gitu. Jurusan tari. Oh tari ya, Tari. Ya. Tamat lah akhirnya di isi lah saya menemukan bahwa ini loh orang belajar sesungguhnya gitu. Dulu SMA nggak tahu makanya saya nggak punya masa-masa SMA. Ngelah masa-masa SMA kan masa-masa mengasihkan. Tapi gini belum. Oh belum. Peminum kelas berapa? Berarti di kuliah harus sekan belajarnya. Baru ternyata mungkin pendewasaan mungkin ya saya. Baru belajar dengan giat belajar akhirnya tamat tahun berapa Om Nar? Kuliah tamat tahun 2008 kayaknya 2008 nah kuliah 98 tambah 4 tahun udah tuh 2002 2004 2002 4 tahun ya tidak 2003 nah ya sekitar itulah tamat lanjut malih tamat beraktivitas dulu. Nggak lanjut. Belum lanjut. Oh 10 iya. tahun saya nawangi lanjutnya Fidan, saya nawang barengan aja saya guys. Ya. Ntar dulu. Kan udah diisi nih. Benar udah diisi tapi tetap nopeng juga. Nopeng, udah diisi dah, sudah mulai nopeng. Karena diisi itu kan terkenal kita itu wajib bisa menggarap. Om Nar udah mulai menggarap. Karena kan jurusan kita kan di sana penciptaan.
Ya. Saya jurusan penciptaan, setidaknya masalah menggarap itu kan semuanya pasti bisa. Orang siswa isi pasti bisa menggarap. Kesempatannya. Cuman ya kesempatan itu yang penting. Tapi kan luar biasanya Om Nar adalah seorang yang bisa dikatakan penggarap di Badung. Hampir semua karyanya. Ini lucu Fragmennya lucu di Badung lagi. kan? Ya. Ini lucu sejarahnya. Kuliah di ISI sudah menggarap. Menggarap kecil-kecil lah Berkanjur gitu. Ya. Terus saya ikut di Tabanan ada kira-kira 4 tahun. Karena teman-teman tidak tahu saya dari Badung. Gitu. Akhirnya ikut di Tabanan PKB, terus ikut di Tabanan, akhirnya ketemulah sama Gus Yudis. Oh ini orang Badung ya. Oke, akhirnya 2005 saya ikut di Badung. 2006 jadi penggarap. Berarti awalnya nak sing kanggo di Badung Sing Ketabanan. Tawang. Oh sing atuh dah Sing karena Tawang. sing ada nak nawang kan sing kanggo dah Karena dene. perbatasan kan, saya itu kan perbatasan. Iya, di iya, Bandung. iya. Nah, lebih tegas lagi menggarap rapi. Di Gong Kebiar fragmentarinya. Fragmentari. Berapa? Penggarap itu dengan nama Iketut Gede Narmada. Yes. SSN. Ya. MSI. Nah Niki lah orangnya nge. Yang tidak tahu Niki nge. Bukan cuma pekak gaul aja Niki nak penggarap fragmentari Niki. Dari tahun 2006 sampai terakhir ini 2018. Kok lancar jaya gitu Pak ngarap Pak? 19 kan sih ada fragmen. Itu apa namanya ide-ide Nika memang langsung ya, padahal kan memang tidak tertarik dengan tari awalnya ya. Nah, makanya teman-teman heran Heran kan ya. ketika didengar menjadi pembina, wih, kenapa sih Bonar jadi pembina ya? Udah yang males nih masuk, iya, singkatnya benar, masuk. benar. Akhirnya ya itu mungkin semangatnya. Itu kan baru diketahui sebagai penggarap ya. Kok bisa terjerumus ke Bodres? Yang saya ingin tanya lagi Niki kan Om Nar memang orangnya sangat bisa dikatakan multi talenta sebenarnya guys. Gigis. Niki, yang sebenarnya tiang ketemu sarang STI itu yang pertama kali itu sarang pekak gaulnya. Kami drama apain kan? Ya. Jadi tigaronnya kan. Saya dulu pernah diperkosa sama dia. Dan lucunya yang rekam itu suaminya. Jadi Tapi kan waktu itu belum. Yang pecicilan itu sebenarnya ini loh guys ya. Yang pecicilan tuh ini yang selalu ngubungin saya untuk nari itu ini. ya. Pertama kali itu ketemu di Kedonganan. Nah Om Nar, tapi Om Nar sebelum perjalanan sebagai Bonres STI Bali nih, tiang kan juga tahu bahwa Om Nar ini adalah seorang pelawak yang bisa dikatakan dengan riasan awalnya. Wih, kalau kita berbicara riasan, dulu saya punya partner ini. Oh partner, entar dulu. Niki sebagai pelawak sebelum pakai topeng, Niki kan berias dan yang tahu itu nama grupnya itu adalah Narnir. Bonar dan Menir. Oh gitu. Oh Menir. Bonar dan Menir disingkat jadi Narnir. Gitu. Berdua aja. Kita sudah keloktah loh. Itu dengan tatar rias. Ya, keloktah. Tatar rias. Berias pokoknya. Iya. Ya namanya kita berusaha, yang namanya kreativitas kan bergerak. Iya. Kita bergerak, ayo bergerak, nyak sing maju kayak gitu. Itu ingat enggak kira-kira tahun berapa waktu Wih, itu? lama Gus ya? Lama. Belum. Dari orang tidak pernah ketawa lihat kita sampai tidak Itu kok bisa memutuskan untuk berias? Awal-awalnya mungkin kayaknya di Mengui ya sayang. Iya. Pertama kali. Awalnya kita kan ngayah di pura tuh. Kayaknya asik seperti ini. Akhirnya ngayah di Mungu. Dilihatlah dari sana, akhirnya diundang sama ini, akhirnya. Oh, kundangan masih. Wah, sudah Keliling, keliling, kita pernah komitmen, ayo kita maju yuk berias. Yuk maju yuk gitu. Tapi jujur aja mungkin di sana bukan anlehnya mungkin ya. Berapa tahun sih fasenya itu berias? Sampai 2000. Sebelum STI itu masih berias. Milah kundangan loh. Iya, sebelum STI itu masih berias. Tapi kok yang sing kenal loh gitu loh. Kok yang Mungkin bisa sing sampai ngawang 2008. Bonres itu loh. MC kita dulu, MC juga. Bonres. Tapi lucunya setiap mau berangkat Bonres bebannya luar biasa.
ragu penelpon Gus engken jalan Gus jalan kena engken jah katanya jalan kan. Berarti kalau biasanya Bondres pelawak dengan tarian itu nyalon narang juga nggih. Pernah sering nyalon narang. Ya. Cuman itu kurang pede. Cuman kita nggak kuat pendirian. Coba kuat itu. Pasti terkenal ya. Ya jalan aja pasti lancar itu. Itu berarti pas titiknya udah memang benar-benar menyerah deh ya. Akhirnya pernah punya keputusan seperti ini. Gus suwud gen mau payasnya tengah aja sana po. Nah, Gus kan urut ke yo. Nah, gen suwud. Marah nih suwud ngurang ke suwud payas nyana bodo nak nelpon. Iya. Terus bagaimana? Aduh nak nelpon po, mau payas kan. Nah, jemaah benpoknya. Oh gitu. Tidak konsisten sekali. Berarti keputusannya di sini ya. Ya. Akhirnya mau payas. Akhirnya mau payas. Lagi sekali itu aja. Setelah itu? Nah itu baru membuang riasan. Akhirnya kita ya pasrah dah. Enggak usah lah. Yuk kita ngawali aja yuk. Nopeng. Ngawali aja. Balik nopeng. Nopengnya kan lama juga ngawali kita. Jujur aja kan sering saya punya teman-teman jangan dulu mengharap sesari gitu. Kita jalan aja. Tanya Gusnya berapa kali nari kita kan nggak boleh munafik. Di mobil nak saya makan tentang uang. Dah, ragu sih mau bekal sebenarnya nih gitu. Tapi kan ya harus ada rasa ikhlasnya. Hanya kan bertahun-tahun kita sama sekali tidak pernah minta uang. Akhirnya seketika dapat uang sehari, ternyata enak loh jadi pengguna topeng deh. Oh itu yang bisa dikatakan membangkitkan juga nggih karena dapat sesari dan lain sebagainya. Semangatnya mungkin aja gini juga raga tuh ya kadung terjerumus ke sini ke belakang lagi sedikit ya kita kan nopeng zaman SMA nih kita sampai hafal kandonya Carangsari itu motivasinya kan Carangsari sama nih mereka berdua hafal pernah satu geruk dari dulu pernah kita nari di kukuh dikira Carangsari karena saking kopi pastenya kita loh. Ya, sampai dibilang Carangsari amat duak nih niru tetana. Masalah niru-meniru tuh pintar. Masalah niru-meniru, masalah gebo-gebo. Oh, itu pintar ya? Pintar. Oh iya. Itu tugas bidang kita itu. Tapi yang lihat juga di tayangan, Ika Om Nar juga sebagai seorang penyanyi ya? Lebih seru lagi itu. Karena kan itu kan saya lihat juga sempat duet juga kan sama ya macam sirkus. Bonar Nirnya itu kan bisa dibilang Bonar dan Menir tuh. Artinya yang cara dagang kita banyak sudah membuat menu-menu gitu loh. Cuman kita istilah cara Bali itu sing tar. Usaha telah penuh karya sih bahu pagahang. Sing nyak pagah gitu loh. Sing pagah. Tapi kayaknya makin sampun pagah niki ya. Astungkaran lah niki nge. Artinya pagah dalam arti kita akan berkesenian gitu. Iya. Pokoknya kuncinya kita akan berkesenian. Pokoknya siapa lagi kalau bukan kita? Bokadung tuh. Ya, tapi Om Nar menyangka nggak bahwa Om Nar ini kan bisa dikatakan cukup dikenal dengan orang-orang dengan sebutan pekak gaul. Mudah-mudahan. Itu kan mungkin kalau orang melihat sekarang aja kan kok segampang itu ya. Kita kan pakaiannya laki, nopeng, pakai topeng, besok kok tuh proses. Ya, prosesnya orang itu tidak tahu gitu loh. Kan proses kita untuk istilahnya cara memulontek-entek itu uling buah nih kita tanam. Proses dihina, dimaki. Banyak lah. Cuman Astungkara sekarang mudah-mudahan juga kebetulan sekarang kan kita di STI masih bisa bertahan lah lama gitu biar kita bisa berkeseniannya mengabdikan diri kepada masyarakat seni dan budaya. Nah guys, buat kalian yang kepo ya kenapa sih Mbak Kucita bisa ikut gabung ke STI Bali dan itu awalnya seperti apa? Kita tanyain aja sekarang ya. Om Nar, STI Bali itu terkenal dengan perjalanan yang bisa dikatakan dari tahun 2006 sampai hingga akhirnya saat ini dan memutuskan untuk berinovatif di tahun 2015 dengan banyak pergina liku. Kan banyak likunya dulu ya. Ya, seperti yang udah disampaikan. Kini cerita Android. Yang yakin ini ya, pertemuan ini adalah kan ada orang yang mengatakan bahwa kalau tidak ada sinyal itu susah kita akan nyambung kan gitu. Berapa liku yang kita sudah pakai dari dulu gitu loh.
berapa liku. Yang pertama dulu kan ya anggap dah yang mungkin kastanya aja beda sama gue, sudah seperti saudara gitu kan. Apa-apa curhatnya, apanya kita sering ngobrol. Nah, jelek ketetek banget Ya, sudah tahu. udah tahu lah. Dan narinya itu pun kalau kita mau berangkat nari di mobil kita ngobrol. Apa dek gai seperti ini. Kebetulan juga kan fasilitasnya ada seperti studio Gusnya punya, kita kan lebih gampang untuk berkreativitas. Untuk kalau kita berbicara liku ini sering nari berdua nopeng, kita coba-coba lah. Tapi kita tidak bilang liku yang lain jelek, enggak. Semuanya bagus. Mungkin tetapi ya seperti saya bilang tadi, chemistry-nya mungkin tidak. Semuanya bagus. Siapa yang kita ajak hampir itu kita sering diundang itu. Akhirnya terus sama liku ini sama liku. Nama Kucita Dewi itu udah dulu kan katanya. Udah pernah cerita itu kan? Katanya mau Enggak, ketemunya tahu enggak? Di bypass Sanur nama Kucita Dewi itu ketemu. yang dengan Bangkong tuh. Ya, yang pulang dari nari dari Jimara, nyopir, Gusnya nyopir, tiang negak. Pedek nih. Oh, Kucita Dewi. Dua ini mesti kucit. Wih, bagus tuh kata Gus. Lung tuh, Pok. Ini Bang, mau ngah Bangnya. Aku nama itu sebenarnya mau dikasih mau ngah. Akhirnya mungkin jarang lah ini bisa lagi. Akhirnya begitu suatu ketika kita ditelepon dari di Kedonganan sama Dek Ana. Telepon di Kedonganan, tinggal kata ya. Abang jangan liku dek kata. Dan beli liku sudah ada. Siro mau oca kata. Oca. Nih orang liku dia orang satu tuh nah kata. Liku orang satu. Akhirnya Gus, jak oca kene Gus kata. Sih nama. Sih, ini oca tuh kata. Tuh liku nih RRI orang satu tuh kata. Wah, man ketemu jani kata. Man kini pita. Coba lihat permainnya. Tetel bukan jadi jasa awalnya. Ayo, aku nggak pernah tahu nih gimana. Bilang sekarang benar. Aku pengen dengar. Cepat-cepat tuh aja kalau dia ditanyain nggak pernah ngaku. Coba lihat permainnya. Coba cek yang permainnya. Dong nih Gus, dong kan baca. Kan kita tidak terikat jadinya, kata lebih lubung kayak. Mesti nyemput. Satu nyemput nak. Akhirnya kan itu kan udah noca. Oh nih. Itu jangan diantar ibu ya? Hah? Diantar ibu. Ya, waktu itu yang diantar ibu. Bolah, ini. Tapi sebelumnya jangan udah tahu. Oca kan sering sama G-nya nengok udah ganyur. Oh ini namanya Oca. Oh tahu. Hanya narinya pertama kali itu. Dak. Penyah boh. Penyah lidak buat tunjuknya. Di Kedonganan. Benar itu banyak banget. Banyak lidak. Banyak lidak banget. Satu oseng ando betul-betul kita menghibur lepas itu. Iya. Butuh pasalingnya dengan butuh tuh. Akhirnya boleh dasar. Dong nih, Bu. Gitu. Akhirnya yang bilang luung itu siapa, Benar? sama-sama. Oh, sama-sama, syukur. Dong. Iya. Mau nyeneng hidang dok nih. Serang. Hidang dok nih. Dikit kan tiang umat paling top sama dasar. Iya. Tapi yang cara nak tunangan pada saat itu memang mungkin masa pencarian. Oh gitu. Masa pencarian ini sama ini. Akhirnya mungkin akhirnya chemistry-nya ketemulah di sana. Setiap nari kan terus tiang lah kan terus hubungnya. Yang ngubungin tiang itu adalah Om Nar. Tapi pokoknya Om Nar aja yang ngubungin tak pernah. Oca aja ayo oke akhirnya nari. Tapi nanti akan saya sampaikan itu ketika nanti di channelnya Omah Seni ya guys ya. Nanti tiang akan keluarkan unda-unda di sana biar kalian kepo juga. Saya juga punya unda-unda kok. Nanti kalau cara ada di trending topik pada saat aduh, ya. Nah, artinya begini, Cak. Kita menjadi sebuah pembahasan karena kita kan dari dulu mengharapkan kita ini punya grup lah gitu, punya grup. Dari dulu mengharapkan biar paten langsung nyenon. Karena ketakutan kita pada saat itu, misalnya senang sama si ini. Ketika kita cari, kita mengharap sekali dia gitu misalnya dan masyarakat yang meminta likunya harus ini gitu misalnya. Akhirnya yang pada acara maluin po kan itu yang ditakuti. Makanya pada saat itu kita punya ambisi kayak cara ngisi Oca nih.
Begitu katanya guys. Iya. Akhirnya ya mungkin sebuah jodoh pertemuan. Iya, kita akhirnya bisa bersatu. Tapi kalau Tiang nanya sama Om Nar, kalau sama pelawak-pelawak yang lain itu kan biasanya Tiang nanya kalau di panggung tuh pengalamannya pernah tengal nggak sih Om Nar itu? Kalau itu kan kita udah bisa jawab ya. Biasa tuh. Asalnya gini, Tengal dan Banyol tuh nak memisan tuh. Misan. Tapi kan kita sering punya pengalaman pahit di dalam bidang dia mau. Pernah saya nopeng di Pendete guys. Dan pelangkaan mengkep. Sing jodi nena, saya nona kedek. Itu pengalamannya. Zaman itu bukan gimana, Bondes kita sudah dikenal itu, tapi belum gua ngasih Negarawa dulu. Iya. Negarawa itu sudah orang minta pada saat itu grup kita nopeng pancelnya itu harus isi Negarawa sama serangannya ya. Saya nopeng serangan dulu. Cungnya. Oh, iya. Negaronya dulu ya. Nah, kita kan merasa diri bahwa lucu gitu. Akhirnya nari, udah sing kan nak kedek. Tengah apa? Mengkap dengan jauh. Sing goreng ide nasi. Dari situ mungkin kita dapat pelajaran. Kita tidak bisa istilahnya apa? Menggampangkan. Harus tanggung jawab. Gitu. Tapi emang Om Nar ini orangnya itu memang apa namanya bisa dikatakan dia itu kuat ya guys ya. Waktu ini juga kita pernah nari STI Balinya, bahkan kalau dia bisa mengarungi samudra pantai di antara Lembongan menuju ke Sanur itu mungkin dia hari itu selesai pentas, malamnya dia ngelangi kalau dia bisa tuh guys. Iya, ada pengalaman seperti itu juga kan. Sampai sing juarin ide kopi itu dia biasa tuh, tidak bisa tidur ketika gini. Tiang udah hafal tuh kalau masalah dia. Biasa. Artinya ujian namanya tuh sebagai rago konsekuensi menjadi seorang penghibur kan seperti itu. Orang tuh satu terhibur, kedua ya tidak terhibur. Ketika orang terhibur kita senang, ketika terhibur kita nyakit hati, muncul kan. Om Nar, harapan Om Nar ke depan untuk STI Bali dah dulu. Ya satu aja harapnya kita ke depannya ini kita akan semakin tetaplah rakyat menjaga persaudaraannya. Kedepannya eksis lah, kita selalu akan bisa beraktivitas karena ini kan kita juga mengabdi. Sebenarnya kita ini bukannya kita sebagai pelaku Bondres, kita pelayan masyarakat, bukan masyarakat yang melayani kita. Makanya kadang-kadang ketika kita nari terlalu diistimewakan agak malu kita, karena kita yang harus melayani dia. Kita udah dibayar, kita harus membuat dia tersenyum gitu. Artinya harapan saya ke depannya STI itu bisa lebih kreativitas, menjaga persaudaraannya semakin kompak dan setengkara kita bisa melalui cobaan-cobaan atau godaan apa dari luar itu. Intinya Om Nar akan tetap berkesenianan itu ya. Dan Om Nar kan juga MSN ya, sekarang master seni lengkap lah ya. Gila dia orang itu. Ya, S2 dia guys. Nah, itu lucu lagi tuh. Semua lucu ya? Iya, memang kan karena memang Om Nar itu kan memang Banyol. Banyol memang. Kan yang kita tahu terkadang kan kita kalau enggak orang lain yang tertawa bisa kita yang tertawa di panggung kan, berempat kan. Artinya Tiang pun juga tidak menyangka dalam diri itu satu dulunya malas sekolah, anti belajar, gitu kok bisa masuk terus gitu loh. Ya, itu dah. Mungkin itulah sebuah tanggung jawab. Itu ada ceritanya juga guys. Nanti kalau siapa tahu saya yang diwawancarai nanti saya laporkan sedikit kepada kalian ya bagaimana kisah dia dulu S2-nya itu. Perjalanannya. Om Nar, Saya S2 hamil tuh ya? iya, aku hamil tuh. Pokoknya seru banget deh saat itu. Yes, S2. Seru banget itu guys. Ya, jadi buat kalian yang penasaran, pokoknya subscribe dulu channelnya Oma Seni. Nanti bakal ada tayangan kok, dia akan meliput saya. Pokoknya ditunggu aja pokoknya. Om Nar, berarti selama nanti ke depan Niki Om Nar pasti akan tetap berkesenian ya, sampai umur gantian. Woi, harus itu. Harus ya. Karena sudah tekad, artinya kita apa manpin. Artinya kita harus ya
memang istilahnya yang cara passionnya udah di sana. Sudah di sana. Kita harus berkesenian. Iya. Oke deh Om Nar, kalau ini dilanjutin lagi jadi lantang Raden ya. Iya. Saya Nenen benjak sambung. Bang, Saya tunggu. Banyak ben berbalik ya. Saya tunggu kedatangannya Om Nar. Nanti kita kan berdoa berharap juga bahwa STI nanti kedepannya setelah pandemi ini seperti harapan Om Nar lagi. Dulu kan Om Nar ke Sulawesi, ke Lombok kan gitu juga kan pentas. Ke Lampung kan juga biar Satu aja belum terwujud STI-nya. apa itu? Filmnya. Oh filmnya. Oh jadi mau buat film ya? Woi, udah dari dulu. Disutradarai Om Nar sendiri? Enggak tahu. Oh gitu. Ya ampun. Oke guys ya. Jadi itu ya. Jadi Tiang juga baru tahu perjalanannya bahwa dia adalah seorang yang tidak bisa menari awalnya, tapi ternyata bisa menjadi seorang penggarap. Dan sampai saat ini Om Nar dikenal dengan nama Pekak Gaul STI Bali. Tapi dulu mengharap namanya kerennya Bonar. Bonar ya. Sebelum kenal Kak Gaulnya. Kak Gaul Bonar lah ya. Termasuk saya kan manggilnya Om Nar juga sekarang. Kapan kira-kira mau datang nanti? Di STI itu Tiang sebenarnya sing lah nama Oh tuh. gitu. Ini sing ada nama tuh. Nah, aku man gitu, aku man Gaul akhirnya. Netizen nih, siapa yang mau Nah, dikenal? akhirnya kita bopang betul gitu. Akhirnya Kak Gaul mungkin kan casting lu terus gaulnya gayanya pakaian kan gitu, awalnya. Ya? Kalau Rahono kan semua sudah terkonsep, udah terkonsep. Ya anggaplah diri sendiri memberi nama. Nah, kita spontanitas sama-sama anu akhirnya. Mudah-mudahan membawa berkah tuh ya. Ya, memang kan sudah membawa berkah. Pak Agung, ada yang disampaikan dengan teman baiknya? Pas. Pas guys, sampun guys. Udah menit durasi ini nih. Hah? Udah menit durasi. Aduh, Bapak maunya berapa menit nih, Kak? Karena kalau cari saya tuh susah loh. Iya memang. Susah. Tadi aja Tiang Meriki kan memang sengaja sengaja tidak ini. Oh, manajer. Manajernya yang bawa nih, Kak? Harus berhubung dengan manajemen. Oh, Kenten. Manajemen. Oh, iya. Tiang kira Bapak ngantor, wow, makanya Tiang langsung aja mumpung simpang, Kenten. Binsik saya udah nawang udah mendek. Napi. Saya pernah jadi guru udah 11 tahun. Iya? Ya. 11 tahun udah jadi guru. Guru di SMA ya? SMA. Iya. Saya ngajar 3 sekolah. Sekolah mana aja? Di Mengwi, di Semka Pembangunan. Nih dulu ngerti nih. Saya nanti. Itu kalian mau tahu bagaimana kisahnya? Buruan subscribe dulu channelnya Oma Seni. Medanya Tiang aleh jakat kupas Tiang gitu. Mekat lutung dek bojong. Detailnya disimpan deh. Ya. Aduh. Ternyata- Ya Om Nar. Skip. Nah, Skip. ternyata saya pada saat itu merasa berdosa loh. Salah saya milih orang ini. Skip lu. Skip. Aduh. Ya. Aduh ya. Ya pokoknya nanti kan kita kan saya akan Channel. collab, saya akan cari di studio Mau nanti. dicari saya ya? Duanya. Oke, ya sekarang saya tunggu. Pokoknya saya tunggu kedatangan dari Omah Seni. Collabnya ya. Pekak Gaul STI Bali. Om Nar, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Semoga- Nah, ada minum saya minum lu nya. Iya, Oh, bejak minum. sebelah. Pura-pura gitu. Syuting malu, Pak, Ragat, baru Mau minum. makiri Minum. suut, mana tanya minum deh. Bekal enu, bekal. Kini beda. Bekal enu. Kan? Tanpa kirim paknya, boleh jebos kirim tiara mari kening. Ingat teman-teman ya, pokoknya setelah ini Rauno siap-siap kamu Rauno. Kamu jangan berani macam-macam tidak saya ini ya. Saya ini karena dia. Jadi gitu katanya ya, Haji Undo. Siap-siap ya kedatangan saya tiba-tiba lo datangnya. Dan begini ya, bagaimana kalau kita buat gini nanti sekali ya. Kita duduk berempat. Iya. Ya. Kita duduk berempat. Ulah, Cuman Siap. nah, masih ya. biar ditunggu nanti. Jangan sejarah kita kan semua udah tahu. Iya. Bekonyal, kok bapak pede saja? Bapak ya sumpah konyal nggak nawang. Ada sudah bertakon sejarah pak. Aduh, ya, nge. Aduh, semua. Aduh, juga pede saja nih. Terus pak, terus. Kan semua orang sudah tahu. Ya. Atin ini nawang-nawang, konen yang peragat, yang tahu-tahu gitu. Kita duduk, kita bercerita, mengemukakan kebanyolan kita, kejadian kebanyolan. Karena kan lama lah nari, siapa Ya. tahu kan kita cari ide di sana. Ya, Kalau ngomong apa ya sejarah nak ini biasa. jadi harus pengalaman Pengalaman lucunya.
pengalaman. Oke, siap ditunggu dan nanti kita bakal buat ya buat menghibur kalian semuanya penggemar STI Bali dan mudah-mudahan tayangan ini bisa mengobati penggemarnya Kak Gaul niki niki sampun rangkane dibalik sosok topengnya beginilah raut muka aslinya. Standar Nggih. Jadi yang belum pernah ketemu bisa langsung ke sini di Sedana Yoga di silver Jalan Celup ya. Celup. Yang mau perak silakan. Niki nak ngadol perak mesti nggih. Yuk meriki simpang sekaligus ketemu dengan Kak Gaul. Alamat yang jelas, alamat Jalan Raya Celuk, Sukawati, Gianyar di pinggir jalan Patung Barong, sebelah Patung Barong di kiri jalan. Sedana Yoga. Sedana Yoga Silver. Oke. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa kalian tonton video ini sampai akhir. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tinggal tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi berserta Kak Gaul ngelungsur pamit. Sinapanto Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam Hore. Salam Hore.